Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Bapak Dede Nur Jamil MPD. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Nur Salsabila dengan NIM 24218690452010. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pengerjaan tugas saya, yaitu pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 2 mulai dari diri dengan subjudul yaitu Siapa Saya Sebagai Seorang Guru. Untuk mengefektifkan waktu, baik kita langsung saja pada pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan panduan tulisan reflektif kritis terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian pertanyaannya itu, apa yang Anda ketahui dan pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran? Menurut Ki Hajar Dewantara, hendaknya pendidik atau guru untuk tetap terbuka atau melakukan berbagai pembaharuan tetapi tetap harus waspada terhadap perubahan yang terjadi. Terdapat beberapa konsep dan pemikiran utama Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian yang kedua yaitu pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, sehingga dalam pengajarannya juga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan baik secara jasmani, fisik, dan maupun rohani. Selanjutnya, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan saat Anda bersekolah? Nah, ajaran kemerdekaan dari Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa menjadi pedoman bagi perkembangan pendidikan Indonesia saat ini melalui kurikulum merdeka. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, fokus asa, materi esensial, dan mempertimbangkan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Adapun karakteristik utama kurikulum merdeka mencakup pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya fokus pada materi esensial untuk pembelajaran mendalam pada kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru untuk mendiferensiasikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik dan menyesuaikan dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan pendidikan yang memerdekakan dalam konteks tersebut. Nah, jika dihubungkan dengan pendidikan saat saya bersekolah di mana menggunakan kurikulum 2013, maka pendidikan yang memerdekakan dalam kurikulum 2013 ini mencakup pendidikan yang menekankan kemandirian peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu pendidikan yang menekankan kemerdekaan secara lahir maupun batin.
Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan yang menekankan pada pengetahuan yang teoritis dan praktis. Selanjutnya, ada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntut suatu pendidikan dengan sesuai kodratnya dari peserta didik. Hal ini relevan dengan pendidikan saat ini, yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil, atau gaya belajar siswa tersebut. Selanjutnya, apakah Anda merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda menjadi peserta didik? Apakah Anda juga merasakan memiliki kemerdekaan belajar ketika memilih profesi guru? Yang pertama, yaitu pada saat saya menjadi peserta didik, saya belum merasakan kemerdekaan dalam belajar karena guru tidak melibatkan peserta didik dalam merencanakan pembelajaran. Hal itu yang saya rasakan pada saat itu. Nah, pembelajaran saat itu masih berpusat pada guru, yang mana guru harus menjelaskan sendiri yang menyebabkan peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga hal ini sangat membelenggu peserta didik, karena peserta didik ini tidak diberikan ruang kebebasan. Selanjutnya yaitu yang kedua, namun ketika saya menjalani profesi sebagai guru, saya merasakan perbedaan dalam diri saya. Hal ini karena saya merasakan kemerdekaan yang seutuhnya. Kemerdekaan selama belajar seperti kebebasan dalam merencanakan pembelajaran, refleksi, mengembangkan pengetahuan, maupun keterampilan yang saya miliki. Saya juga dilibatkan dalam proses pembelajaran, sehingga tentunya saya akan siap untuk menghadapi tantangan dalam mengajar. Selanjutnya, apa saja harapan yang Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik dan pada peserta didik Anda setelah mempelajari topik ini? Bagi diri saya sendiri, harapan yang ingin saya lihat dari diri saya sebagai seorang pendidik tentunya setelah mempelajari topik ini, yaitu saya ingin mampu untuk menjadikan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini sebagai suatu landasan bagi saya, sehingga saya dapat menjadi seorang pendidik yang bukan hanya membantu mengembangkan potensi manusia sejalan dengan ajaran beliau. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan tujuan nasional, yaitu meningkatkan kecerdasan dan kualitas kehidupan bermasyarakat. Kemudian, yang kedua, untuk peserta didik. Nah, peserta didik ini dapat mengembangkan pengetahuan dan potensi yang ada dalam dirinya melalui proses belajar, maupun untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam topik ini? Bagi diri saya sendiri, dalam kegiatan ini, saya ingin bisa mengimplementasikan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di masa dulu, dan saya juga ingin mengaplikasikan ke dalam pembelajaran yang sekarang.
yang mana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bagi peserta didik tentunya memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merasa bebas untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat dan minatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.